ngambil berkah. Karena banyak salah paham, dikira kita kalau ngambil berkah itu menyembah. Kita ngambil berkah ke kubur, dikira kita nyembah kubur, itu salah paham, ya. Jadi mereka dengan kesalahpahaman itu mencoba menuduh umat Islam yang ahli sunnah, ya. Ini agak menyedihkan. Maka dengan ini kita mempertahankan diri. Jadi ini semacam, ya, kita menjawab apa yang mereka tuduhkan, dan ini memperkuat diri kita juga bahwa yang mereka tuduhkan tidak benar. Yang pertama, apa kata beliau? Yuharrimul mutasyaddidun as-salata bil masjid. Kelompok ekstrim. Jadi beliau membahasakan ekstrim, mutasyaddid, ya, sesuai judul bukunya. Maksudnya adalah salafi. As-salata bil masjid alladhi ulhiqa bihi dharihu rajulin salih. Diharamkan salat oleh mereka, ya, di masjid yang ulhiqa. Ulhiqa itu yang dihubungkan, dikaitkan dengan ad-dharihah, kuburan orang soleh. Wisarrihuna biwujubi hadmi ad-dharihah wal masjid. Nah, ini yang paling parah. Lalu mereka menyatakan mesti kubur itu dihancurkan atau masjidnya dirobohin. Saya nggak tahu terjemahannya di sini, tapi kira-kira sama, ya. Wahum bidzalika yukhalifuna ijma'al muslimin. Ini tanggapan Syekh Al-Jamaah. Tapi ingat, walaupun mereka menganggap ini ajaran tauhid, sebenarnya ini melanggar ijma'. Ini perkataan beliau, ya. Kenapa? Fas-salatu bil masjidil ladzi bihi darihu ahadil anbiya, bihi darihu ahadil anbiya alaihi wassalatu wassalam aw as-salihin sahihah masyru'ah. Karena salat di masjid yang di situ ada kubur nabi, orang soleh, wali, itu salatnya sahih, sah, dan masyru', tetap disyariatkan. Masyru' artinya boleh di situ, ya. Wa qad tasilu ila darajatil istihbab. Bahkan beliau menganggap ini mustahab, dianjurkan. Wa yadullu ala hadzal hukmi 'adatan adillatun minal Qur'ani al-Karim was sunnati an-nabawiyyatil mutahharah wa fi'l as-sahaba wa ijma'il ummati al-'amali. Dan ini dalilnya Quran, sunnah, fi'il sahabat. Sahabat Nabi sholat nggak di Masjid Nabawi? Sholat. Kapan Masjid Nabawi itu gabung dengan kuburan Nabi? Sahabat Abu Bakar dan Umar. Ada yang tahu? Di masa Nabi itu yang karpetnya hijau, ingat nggak? Yang sudah ke sana, yang belum, semoga nanti ada waktu, ya. Ini karena pandemi ini bingung juga kita mau kapan ngajaknya, ya. Terus yang kedua, ya, yang harus diingat, pemugaran pertama itu pada masa Sayyidina Utsman, dipugar. Tapi masjid masih yang lama, yang dipugar ke belakangnya, ke sampingnya. Tapi kamar Sayyidatuna Aisyah belum berubah. Itu karena orang tambah banyak. Meninggal sahabat-sahabat ini, tersisalah akhir-akhir sahabat, misalnya Ibnu Tufail, ya. Di masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz, belum jadi khalifah, masih jadi gubernur. Di masa beliau jadi gubernur, itu masjid dipugar, rumah Sayyidah Aisyah yang di dalamnya ada 3 kuburan mulia, Nabi Muhammad, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, otomatis masuk ke dalam bangunan masjid sampai hari ini. Yang udah ke sana, kebayangnya jelas, ya. Kalau nggak tinggal nonton aja tuh, ya, Madinah apa? Ya, Madinah, ya. Madinah TV kan sekarang di YouTube sudah banyak. Sahabat-sahabat yang melakukan Allah, kira-kira sholat kita boleh nggak di situ? Sah nggak? Karena Syekh Albani nulis kitab judulnya Tahdzirus Sajid, ya, melarang orang, dia nggak mau lagi sholat di masjid Jami' Amawiyah yang ada di Damaskus. Kenapa? Konon katanya di situ ada kubur seorang nabi. Lalu dia nggak mau lagi sholat di Masjid Nabawi setelah dia lihat, wah, kuburan ada di dalam masjid nih. Bayangkan betapa pemahaman itu menjadi penghalang dia menikmati salah satu hidangan-hidangan langit, yaitu ziarah kubur, ya. Jadi ini Bapak kalau mau keras hatinya nggak usah datang ke kubur, Pak. Tapi kalau mau lembut hatinya sering ke kubur. Nanti kita ingat mati mulu. Maka saya melihat diri saya sendiri, ya, selama dulu anti dengan kubur-kuburan itu, kerasnya bukan main. Bawaannya mau cari lawan aja, ya, mau cari debat, ya, nggak ngukur diri, kemampuan nggak banyak. Ini banyak yang nantang-nantang saya itu banyak, ya. Beraninya lewat sosmed. Kalau mau datang sini, ya, kita diskusi kitab kalau berani, ya. Kalau cuma lihat sosmed mah bisa aja main kata-katain orang, ya. Jadi kata-katain kita, dikata-katain tukang dongeng, khurafat, jahil ente, susah ente. Dan kalimatnya mirip Khawarij di zaman Rasulullah, mengatakan ittaqullah. Ente antum bertakwa kepada Allah.
Seperti dulu Khawarij berkata kepada Nabi, Muhammad, takutlah kepada Allah. Persis sama, nggak jauh-jauh beda. Turunan-turunannya begitu semua, ya, nggak ngukur diri. Seberapa takwa sih, ya, orang ini dibandingkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang paling lucu, ya, mereka bawa-bawa fatwa mazhab Syafi'i, tapi nggak baca kitab Al-Um. Di kitab Al-Um, ya, Nabi itu melarang, ada hadis sama, melarang membangun bangunan di atas kubur buat pusara apa. Tapi Imam Syafi'i kan paling mengerti hadis ini. Apa kata beliau? Itu di tanah kuburan yang tanahnya berstatus umum, pemakaman umum, musabbal atau mauquf, yang pemakamannya umum, tanahnya bukan tanah kita. Kalau itu tanahnya kita, maka boleh-boleh saja kita mau bangun. Yang ngomong siapa? Imam Syafi'i. Kira-kira kalau diterjemahkan bebas begitu. Jadi larangannya kalau di tanah yang musabbalun atau mauqufun, tanah yang pemakaman umum. Misalnya nih, kalau orang sini dikubur di mana, Pak? TPU mana? Ada sini ya? Ada namanya. Kalau orang bagian selatan kan tanah kusir tuh. Itu nggak boleh, Pak, dibangun. Kenapa? Karena itu tanah umum. Tapi saya nih punya tanah, mbah saya meninggal, boleh nggak saya buat pusara? Berdasarkan kalam Imam Syafi'i menjelaskan hadis ini, karena beliau paling mengerti hadis ini. Beliau mengatakan tidak masalah. Jadi orang yang sekarang melarang itu, kalau kita baper-baper dikit ya, ente lebih pintar dari Imam Syafi'i gitu, ya. Kalau kita mau baper, Pak, ya. Tapi kita nggak usah ngomong begitu. Itu kalam-kalam yang bagi saya nggak fair lah, ya. Apa dalil mereka dalam melarang sholat di masjid yang ada kuburan? Apa dalilnya? Dalilnya sahih, pemahamannya tidak sahih. Bisa gitu loh, Pak, ya. Dalil benar, pemahaman tidak benar. Coba hadisnya sahih Bukhari, sahih Muslim, ya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la'anallahu al-yahuda wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajidah. Selalu begitu hadisnya. Allah melaknat Yahudi Nasrani yang menjadikan kubur para nabi sebagai masjid. Pernah datang ke Hebron, Masjidil Aqsa, kemudian kita pergi dari situ ke Hebron, ke tempat kuburan Nabiullah Ibrahim. Habis itu pergi ke kuil Nabi Daud. Jadi mereka jadiin itu kayak tempat ibadah emang. Sentralnya itu kuburnya, dikubur di tengah begitu, terus mereka baca kitab suci Taurat. Dan mirip-mirip kayak orang Islam, Pak. Laki perempuan dipisah, perempuannya dipisah. Jadi orang Ortodok Yahudi itu tetap juga masalah pemisahan laki-laki dan perempuan, ya. Ya, persis kayak mereka juga sekarang, cuma bedanya Yahudi menjadikan kubur sebagai tempat ibadah. Nah, ini yang dilaknat. Kalau biasanya kiai-kiai dulu, syekh-syekh, tuan guru itu punya majelis, dibikin orang masjid, terus dia meninggal dikuburin di masjid, begitu kan? Persis seperti Nabi. Ini kan niru Nabi semua. Nabi datang ke Madinah buat masjid, benar, meninggal dikubur di samping masjid, sama. Maka yang dilakukan oleh tuan-tuan guru kita, kiai-kiai kita, Pak Haji dulu, mualim kita yang lama, sama persis, nggak jauh beda, sama, ya. Maka sunnah itu yang ditinggal orang hari ini, Pak. Dan ini dihidupkan oleh ulama-ulama pesantren di Pulau Jawa, khususnya Kalimantan. Saya lihat banyak. Kalau dulu di kampung saya itu ada surau suluk. Nah, tuan gurunya dikuburkan di samping atau agak ke depan, di depannya mihrab. Jadi masih ada pembatas. Tempat orang khalwat 40 hari. Ya. Saya pernah berziarah ke, ada namanya Syekh Muhammad Ilyasin Al-Naqsyabandi, kemudian Syekh Muhammad Tahir, Syekh Muhammad Jamil. Itu di depan ada mihrab seperti ini, di depannya agak ke sana. Karena arah kiblat agak ke sana, ya. Beda dengan Turki. Yang sudah ke Turki, pernah ke Masjid Ayyubiyah? Pernah. Ya, semoga kesana antum, ya. Walaupun sehari 2 hari 3 hari cukup. Itu sahabat Nabi Abu Ayyub Al-Ansari, pewakaf Masjid Madinah. Meninggalnya bukan di Madinah loh, Pak. Hijrah dia ke Istanbul. Nah, beliau radhiyallahu taala anhu berkubur di satu tempat, yang tempat itu ditemukan oleh gurunya Muhammad Al-Fatih, yang juga seorang mursyid tarekah. Muhammad Al-Fatih itu murid tarekat, Pak. Sekarang orang bawa-bawa khilafah nggak mau bertarekat. Akhirnya pergerakannya kering dari nuansa spiritual. Maka gesekan-gesekan yang terjadi susah diredam. Bapak coba aja cek, tidak ada orang berkumpul kecuali ada setan yang merasuk ke tubuh seseorang lalu menjadi penghasut. Di mana aja.
Di mana aja, mau di masjid, mau di RW RT, sampai pergerakan-pergerakan keislaman, semuanya masuk mereka. Bagus kan pergerakannya? Ada penyusup nggak? Ada Pak, banyak penyusupnya. Itu yang merusak dari dalam, sampai sekarang efeknya. Seharusnya tidak sampai pergerakan itu membenci sama muslim, akhirnya membenci. Kebencian itu ajaran Nabi atau ajaran Islam? Ya, itu mereka karena darah ini penuh oleh syaitan, masuk Pak, masuk semua. Nah, ini bakal kejadian lagi nih 2024 ya, kejadian lagi. Kita ingetin aja biar kita aware ya, biar teman-teman kita yang kemarin merasa dirinya sudah berjuang nggak kecewa kedua kali ketiga kalinya. Kemasukan setan lagi ya, kesurupan sih nggak kemasukan dia. Ini bahayanya Pak. Kenapa? Karena setan itu bisa jin, bisa orang kesurupan mah bisa didetek nih, kesurupan selesai. Tapi kalau orang kemasukan setan susah Pak, susah mau mendeteknya, itu susah. Karena setan itu pasti ngomongnya bagus. Kata setan, inni lakum ala minan nasihin, aku betul-betul tulus menasihatimu. Itu bahasanya ya. Apa kata Syekh Al-Jum'ah? Ulama'ul ummah lam yafhamu min hadzal hadis an-nahya an ittisal al-masjid bi tarihi nabi, bi tarihi nabiyyin aw salih. Ulama muslimin tidak pernah memahami hadis ini larangan untuk menempelkan atau mendekatkan kuburan nabi atau orang soleh ke masjid. Hadisnya apa tadi? Allah melaknat Yahudi Nasrani yang menjadikan kuburan para nabi sebagai masjid. Kalau nabi gimana tadi? Beliau udah bangun masjid, terus dikubur di samping masjid, beda nggak? Ya, ada syekh di kampung kita, tuan guru, mu'alim, mereka meninggal dikubur di dalam kompleks pesantren dekat masjid karena dia berharap nanti orang ziarah berkirim terus pahala kepadanya. Itu sebenarnya, nggak lebih dari itu. Jadi kayak kiai-kiai kita yang meninggal itu masih berharap Pak bacaan dari kita, apalagi kita ya. Nah, kalau di riwayat Imam Muslim ada tambahan wasalihihim, kuburan orang-orang soleh ya. Jadi yang dilarang apa? Ittikhazul qabri masjidan ay yuj'alal qabru nafsuhu makanan lisujud. Menjadikan kuburan itu tempat sujud, itu nggak boleh. Kita kalau ke Masjid Nabawi, kita sujud di kubur Nabi? Enggak. Maka Nabi mengatakan, fala tusallu ilal kubur, jangan sholat ke kubur. Makruh sholat ke kubur. Kalau di misalnya nih ada tuan guru kita meninggal dikubur di belakang mihrab, kan ada pembatasnya, nggak ada masalah, nggak ada masalah sebenarnya. Dan yang paling lucu, mereka pakai ayat surat Taubah ayat 31, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaba ya min dunillah. Mereka Yahudi Nasrani menjadikan ahbar, ruhban, para rahib, para pendeta mereka sebagai Tuhan-Tuhan selain Allah. Ini ayat untuk orang kafir dipakai untuk nyerang sesama muslim, benar gak? Yang paling sering dituduh itu sufi ya, sufi. Itu Syekh Saleh Fauzan dalam kitab-kitab tauhidnya nyebut sufi, masya Allah ya. Keluar kata dajjal, kata syirik, itu muncul begitu. Saya sebut data begitu Pak, mereka nggak percaya, dikira kita mau fitnah si Saleh. Mau fitnah itu nggak ada datanya, ini datanya ada ya. Itu yang mereka nggak mau paham, karena yang ngomong kaya ya, yang ngomong kita. Hatta kalau ada ustadz mereka ngomong begini, itu dianggap sudah berubah. Emang maunya begitu, maunya menganggap kita musyrik ya, salah paham terus bawaannya. Pemahaman yang salah itu dianggap sebagai pemahaman yang suci, nggak boleh beda sama dia. Maka kemudian Syekh Ali Jum'ah yang mengingatkan di sini bahwa yang dimaksud bukan menaruh atau mau mengubur seorang soleh di samping masjid, tapi yang dilarang adalah ada kubur terus dijadiin tempat sujud, tempat ibadah. Dan saya nyaksiin orang Yahudi di kuilnya Nabi Daud, haikal Nabi Daud itu mereka melakukan itu Pak. Jadi kuburan itu jadi sentral. Baik, ini kesimpulan sederhananya apa? Ada kesalahpahaman dalam memahami persoalan kuburan yang berkaitan dengan masjid. Hadisnya sahih, Allah melaknat Yahudi Nasrani yang menjadikan kubur sebagai masjid, kubur para nabi, sedangkan Nabi Muhammad udah bangun masjid duluan baru ada kuburnya. Oke, kira-kira begitu. Yang kedua, sekarang kita masuk ke i'tibarut tabarruk bi atharin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bertabarruk, apa arti tabarruk? Tabarraka yatabarraku tabarrukan, talabul barakah, mengambil keberkahan.
Coba, selama ini kalau nyebut berkah artinya apa, Pak? Kalau buat kondangan banyak amplopnya gitu ya. Itu bagian dari keberkahan. Berkah bukan itu doang. Apa arti berkah, Pak? Berkah-berkah gitu, apa artinya? Bingung ya? Barokah itu kebaikan yang melimpah, lahir ataupun batin, zahir ataupun batin. Maka tabarruk mengambil atau meminta keberkahan kepada Allah yang Allah turunkan pada suatu tempat. Contohnya, semoga Allah memberkahi rezeki kita. Itu syirik nggak? Sama, saya datang ke suatu syekh minta doa keberkahan. Baik syekhnya meninggal ataupun masih hidup, sama. Nah, mereka memahami kita ngambil berkah diterjemahin apa? Menyembah kubur. Nyambung nggak? Nggak nyambung. Ya, suuzon namanya. Nah, maka guru kami Said Abdul Munawwar, ya, beliau kan lama di Mekah, Madinah S1, S2, S3 di Mekah. Kesimpulan beliau apa kalau sama kelompok salafi? Kelompok salah paham. Itu ngomongnya. Jadi suuzonnya ini, buruk sangkanya terhadap kita dijadikan sebagai bahan yang dianggap ilmiah, diilmiahkan. Kita ngambil berkah dikira nyembah kubur, ngambil berkah kubur dikira nyembah kubur. Ini kita ulang-ulang nih supaya antum paham. Mereka mengira kita datang ke kubur ngalap berkah menyembah kubur. Saya mau tanya yang suka ziarah, nyembah kubur nggak? Nggak kan? Nih, ahli kuburyun nih. Bagi mereka kita disebut ubadul kubur karena kalam itu pernah disampaikan Ibnu Taimiyah dan mereka ulang sampai hari ini, penyembah kubur. Ubadul kubur ini diulang oleh syekhnya. Ya, saya nggak usah sebut lah ya, merusak mood kita nanti kalau kita sebut nama dia ya. Nah, cukup imamnya aja, yang imamnya juga sudah tobat dari mentakfir-takfir orang. Ketika sebelum wafat kan dia tidak mengatakan itu lagi dan bersyahadat, bersaksi tidak mengkafirkan orang Islam. Ibnu Taimiyah. Apa kata Syekh Al-Jum'ah? Min qadayal mutasyaddidin. Salah satu isu tema yang dijadikan kelompok ekstrim, allati farraqa bihal ummah, ya. Allati farraqu bihal ummata, yang dengan tema ini mereka memecah belah umat. Wa kharraju 'alaiha, ya. Uddahum litabarruk bi athari Nabi sallallahu alaihi wasallam wassalihin min asy-syirk, dengan mengatakan bahwa bertabarruk kepada peninggalan-peninggalan Nabi juga peninggalan orang-orang soleh minasyirk, bagian dari syirik. Benar nggak? Benar. Syekh Shalih Fauzan nulis begitu di kitab tauhid yang diajarkan di pesantren sekarang, pesantren modern hari ini. Kita ngomong gitu, Pak, dituduh kita takut punya pesantren nggak laku. Ya saya kan nggak punya pesantren, itu punya pesantren kiai saya, nggak ada urusan. Dulu pesantren kita juga pakai akidah yang kita nggak tahu junturungannya kemana, kita rubah dan bisa berubah. Dulu di pesantren saya pakai Syarah Tahawiyah Ibnu Abil Iz, murid Ibnu Qayyim, yang juga mengkufurkan bab-bab ini. Udah kita ganti, Pak. Udah kita ganti. Ma'had Darus Sunnah udah kita ganti. Semuanya akidah ahli hadis. Imam Baihaqi, Imam Ibnu Asakir, Imam Sanusi, ya, Imam Mullah Al-Qarim, ahli hadis semua. Jadi apa kata beliau? Wal muslim ya'taqid anna Allah Ta'ala huwa masdarul barakah. Muslim mau kuburiyun nggak kuburiyun sama, meyakini sumber berkah pada siapa? Allah atau benda? Allah. Tapi Allah turunkan keberkahan ada di air, ada di duit, ada pada keluarga, ada pada kendaraan, itu materi. Ada pada jiwa dan kolbu seseorang ulama. Nah, ini lebih mahal, Pak. Keberkahan itu yang mau kita cari. Kenapa orang-orang kaya, para pejabat mencari kiai-kiai yang tersembunyi di pelosok-pelosok? Karena dia mau mencari keberkahan. Kenapa lama itu kuburan-kuburan wali? Mereka nggak ada satupun yang nyembah wali. Coba tanya aja sendiri. Tanya, jangan cuma nuduh-nuduh seperti mereka nuduh, ya kan? Mereka main tuduh-tuduh aja. Nah, sekarang ada nggak dalil mereka untuk melarang tabarruk? Nggak ada. Nggak ada larangannya. Kenapa? Karena di Sahih Bukhari, di Sahih Muslim itu penuh riwayat mengenai tabarruk, mengambil berkah. Nah, di sini beliau menyebutkan beberapa ya. Hadis riwayat Imam Bukhari, "Idza tawadda'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kanu yaqtatiluna ala wudu'ih." Nabi itu kalau wudu, itu biasanya ada yang nuangin. Di bawahnya itu ada tempat menampung air, namanya wadu. Di Indonesia wadu kan gede. Kalau wadu bahasa Arab itu tempat menampung wudu, disebut wadu pakai dha. Kalau Nabi berwudu itu air netes, nggak sampai turun, Pak, nggak sampai turun.
diperebutkan oleh para sahabat. Fakadu, hampir saja mereka yaqtatilun, mereka kayak hampir terbunuh. Ini bahasa mubalaghah namanya, bahasa lebay. Nggak bakal, mirip-mirip kayak kita mau mencium hajar aswad. Kebayang ya? Gimana? Cium hajar aswad, laki perempuan udah nggak mikir syahwat lagi. Yang kebayang sama dia apa? Ada batu dari surga, itu nyerapet. Dan kita kadang kalah sama mbak-mbak ya. Udah tenang-tenang disikut-sikut, lempar juga pak kita. Tapi alhamdulillah saya nggak pernah lempar pak. Kalau udah ngeliat sekali baca la haula wala quwwata tiba-tiba nyampe. Ya, percaya percaya ya. Ini hadis Sahih Bukhari. Sahabat Nabi musyrik nggak? Sahabat Nabi meyakini air bekas wuduk Nabi itu berkah. Nabi larang nggak? Nabi larang nggak pada hadisnya? Nggak ada satu hadis yang melarang. Coba saya tunjukin satu hadis saja yang melarang sahabat ngambil berkah, nggak ada.